Inspiring, encouraging, enlightening. Speaks, all things are here. Halo viewers, kembali lagi dan kali ini episodenya akan seru banget karena aku kedatangan konco lawas, teman lama Mas Amir. Ya halo, ampun. Gila, halo ini juga udah L viewers ya. Iya, L viewers bener banget. Ini aku sengaja dress up hitam-hitam loh. Oh iya. Biar sama kayak Mas Amir. Tahu nggak sih L viewers Mas Amir ini siapa? Dulu pokoknya kita pernah satu project ya di Kita pernah satu project ya di acara Distortion. Itu salah satu program di Colors yang rangkaiannya Tuesday Rock Session ya. Tuesday Rock Session hari Selasa. Ya. Selasa malam kita ya. Semalam dan siang juga, dan itu iya, programnya siang, rock siang. semua. Rock yang metalnya nggak karu-karuan ya. Nah, aku tuh belajarnya malah dari Mas Amir ini. Aku memang jujur suka lagu rock, tapi sampai akhirnya tahu secara mendalam tentang rock ya dari beliau ini. Dari aku ya. Ini tuh Mas orang Surabaya tahu nggak? Mas Amir pasti tahu lah ya. Mas Amir dulu kan awalnya akhirnya turun atau terjun rock, gimana ceritanya Mas Amir? Wih, itu panjang ya. Tahun 90-an aku mulai aktif ya. Kalau aktifnya ngeband. Oke, ngeband. Pasti biasanya kalau mulai-mulai dari gitu band ya. Teman-teman kuliah, ngeband kampus. Akhirnya kebablasan ya. Oh, keterusan loh. Waktu ngeband pertama kali itu Mas Amir langsung lagu rock? Iya, aku pertama malah main itu yang sebisanya, misalnya musim Nirvana aku main Nirvana, misalnya kayak gitu musim apa, terus ya main Metallica, apalah namanya Smells band Like a kampus. Teen Spirit, Smells Like a Teen Ya, Spirit, ya itu Teen Spirit pasti itu apa? Kayak Ngulik Nevermind itu ya. semua dimainin. Aku Era main Avenged Sevenfold juga ya gitu. Enggak, Avenged Sevenfold kan 2000-an. Oh iya. Itu Oh, Mas sampai 90-an ya, sorry. 90-an, iya, es tua gitu. Tua nggak masalah sih. Yeah. Kalau namanya jiwa rock tuh dalam hati, walaupun Masih muda terus ya. Itu yang bikin kita semangat ya untuk menjalani Yeah. hari-hari. Kadang kalau stres, malah dengerin lagu rock tuh semangat lagi. Betul. Iya nggak sih kalau menurut Mas Amir gimana? Kalau kita lagi emosi, lagi marah, lagi mangkel, daripada ngeluapin ke hal-hal yang nggak negatif atau yang nggak bener misalnya gitu ya. Aku nggak tahu yang lain. Kalau aku dapetnya negatif thinking, negatif energi, amarah dan sebagainya itu keluarnya waktu aku dengerin rock. Zaman aku masih SMP kayak gitu ya. Belum ngeband. Dan lebih keluar lagi hal yang negatif itu, amarah dan sebagainya dilampiasin di band itu ya. Nah, terus akhirnya ya keterusannya karena akhirnya menemukan nyaman itu Mas Amir. Iya, jadi nggak enak. sekedar main musik aja tapi bisa melampiaskan emosi-emosi negatif. Ya awalnya loh itu ya, maksudnya awalnya jadi sarana aku untuk itu gitu kan. Hobi sekaligus bisa sebagai alter ego lah ya istilahnya. Nah, ya, biasanya benar. bawain lagu apa aja Mas, selain Nirvana dulu apa? Waktu itu awal-awal sebelum aku punya band yang tetap, maksudnya band ayo main di kampus ini, main kampus ini, yuk kita main ini, ayo main ini, ayo wes sembarangan gitu kan. 93 baru aku mencoba untuk lebih fokus bandnya, bukan band kampus tapi band beneran. Ya itu Band namanya. tuh berarti yang kayak ikut festival gitu Mas? Enggak sih. Aku anti festival waktu itu. Oke. Berarti lebih ke main yang kayak gimana? Maksudnya punya nama yang tetap, nggak gonta-ganti, punya konsep musik yang tetap. Bila perlu kita bisa punya personel yang setiap main ya itu tetap gitu. Kalau dulu kan kita sama ini main lagu ini, sama ini pakai nama ini, lagunya ini, karepe lah main di kampus A, B, C, D, E gitu kan. Nah itu waktu 93 aku sepakat bikin band yang serius, namanya Slow Death. Slow Death. Ya itu konsepnya udah death metal atau grindcore kayak gitu ya, yang wah gitu kayak Napalm Death, kita bawain lagu Napalm Death kayak gitu. Ya Napalm Death, Ya, lama ya deh. inget lah. Aku tuh suka pasti. banget rock tapi udah agak jarang dengerin, tapi Sekarang masih ya. tahu banget, iya. Iyalah, kamu berapa tahun di radio? Radio itu Distortion terakhir berapa tahun kamu? 2011 ya, viewers aku tuh siaran radio 2011, tapi masuk Distortion itu Masuk program rock Distortionnya tuh 2012. 2012. Iya, Ini iya. produser aku dulu di Iya. stasiun 3 tahun radio itu, kamu 3 sama tahun aku. sampai 2015. Nah itu akhirnya kliknya sampai sekarang, bahkan akhirnya Iya. aku ajak ngobrol lagi di sini. Aku Terus salut gimana? loh dulu. Wih, Kenapa? modelnya nggak ngerok tapi ternyata secara tampilan pertama kamu di radio kan nggak ngerok ya. Baru pas kamu aku bawa Distortion. Hah. Bener kamu mau ya, suka kamu lagu. Oh, jangan Wah, salah. Iya, Don't jangan just sebut by its cover tuh bener ya. Kenapa? Oh iya, Don't just iya, sebut by its betul. cover. Wah iya beneran anak ini kena. Termasuk yang aku ngebawa rating tinggi loh, nggak sombong. Iya, Iya, bener. bener ya. Itu kita sampai. Itu karena aku ngebawa ini pakai hati Mas Amir, sama Oh, kayak iya. Mas Amir ngeband kan, Betul, karena nyaman betul. gitu. Itu
itu kuncinya kan ya. Iya, Kuncinya di situ lah. Kalau kita sepenuh hati, maksudnya di program atau di kerjaan apapun kita 100%, hasilnya itu. Lebih dari 100% bahkan ya, Kita sampai usia 110%. berapapun. Kita 110 pernah boleh. berapa? 100 SMS waktu zamannya SMS ya. Aku lupa waktu itu, iya 100 ya. 100, tembus 100 Padahal kalau gitu. di radio itu dulu minimal berapa ya, mencapai 50, 60, hampir 100 tuh udah lumayan pencapaian, tapi ini bahkan sampai 100 ya. 100 loh, Dan itu SMS dalam loh waktu itu. yang cepet ya. Iya, SMS loh itu, bukan Twitter loh. Iya, Belum masih. Twitternya itu. Itu dulu masih zaman SMS yang kayak, hai kalau mau request lagu, Oh, dulu yang iya. request macem-macem ya, kayak aku tuh masih inget Cradle of Filth, Oh iya, kamu masih ingat ya. and then apa lagi ya, banyak Slipknot, Slipknot, Korn. ya Korn. ya, terus itu. iya Avenged Sevenfold, dan apa lagi dulu Mas Amir kan Ih, banyak banyak, banyak nggak di request karuan. itu. Nah, itu emang gimana kalau ngomongin rock kita nggak ada System habisnya of ya. Down. System of a Down, Ya, iya. Bring Me the Horizon, kayak gitu. Bring Me the Horizon, BMTH itu Rame sampai itu, sekarang. iya. Aku ikutin di salah satu sosmed, Iya, itu masih iya. aktif loh Masih, sampai sekarang. Itu masih luar aktif. biasa. Nah kalau ngomongin apa perkembangan lagu rock sama metal, oh ya sebelumnya aku tuh pengen nanya, kalau mungkin ada viewers yang masih belum tahu, rock sama metal tuh beda nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kayak anak, bapak dan anak kayak gitu lah. Awalnya pasti ngerock lah, rock and roll, masih ada root rock and roll sama blues kayak gitu. Cuman lebih keras. Makanya dulu tahun 70, tahun 80 itu ada istilah hard rock. Itu ada istilah hard rock. Jadi masih ada terkaitan sama musik-musik tahun 60-an. Tapi ketika metal, udah ngomong metal itu sebenarnya masalah soundnya yang lebih distorsi, yang lebih pekat distorsinya, yang lebih tebal distorsinya. Pekat distorsi biasanya mungkin dari apa nih? Kalau aku ngiranya sih metal tuh pokoknya dia lebih padat. Ya, makanya lebih keras, lebih cepat, lebih solid kencang, gitu. Terus terkaitan sama bluesnya, sama rock and rollnya minimal banget, bahkan hilang lah, lebih kaku musiknya, nggak seluas rock yang ada unsur bluesnya ya. Kalau pemahamanku seperti itu. Gitu. Kalau Mas Amir tadi bilang sendiri grindcore ya sekarang? Iya, Mas kalau Amir tuh lebih grindcore itu maksudnya kayak anak menilai cucunya aku. udah. Oh, udah. Jadi kalau Mas Amir berarti dulu ngeband ya? Pernah punya band apa dulu? Aku lupa. Aku di Slow Death, Korak, ya di Slow Death itu band Surabaya tahun 93 sampai tahun 2002. Terus pindah Tengkorak. Tengkorak itu band Jakarta. Tengkorak itu band Jakarta 2002 sampai sekarang sebenarnya, cuman bandnya udah nggak aktif, secara manggung-manggung nggak aktif. Oh, tapi masih aktif sampai sekarang? Bisa dibilang nggak aktif sih. Hiatus. Kalau manggung untuk apa nggak tahu aku istilahnya apa, terserah kamu. Vakum deh, vakum. Iya, pokoknya nggak aktif. sementara, Itu aja nggak enak aktif. enak ngomong gitu. Iya, Aku di iya, Gas juga gitu. Gas itu aku Sayang bentuk. banget loh Mas Amir, Iya. mudah-mudahan bisa Nggak aktif apa-apa, lagi. waktu ada waktunya sendiri Iya, ya, oke, iya oke. kan. Gitu, aku ngebandnya di situ, itu 3 itu. Itu terus ya karena Mas Amir. Iya, dari tahun 93 sampai terakhir aku main itu 2017 pokoknya. Itu manggung ya? Itu ya, main manggung itu 2017 aku, sampai sekarang belum manggung Nah, lagi. kalau menurut Mas Amir sendiri, nah ini kalau ngomongin soal manggung nggaknya ya, kalau dulu kita ngeliat rockstar tuh pasti di panggung, bawa gitar, terus mereka solid, kompak. Kayaknya kalau zaman sekarang itu kan orang bikin musik di depan laptop udah bisa disebut musisi gitu. Kalau zaman dulu kan harus kamu mengumpulkan audiens yang banyak sampai headbang Iya. apa segala macam. Kalau menurut Mas Iya. Amir, lagu rock sendiri atau metal ya, aku lebih ngomongin rock metal gitu Secara tuh general kayak lah, gitu. general ya, rock General. metal tuh gimana sih kalau menurut Mas Amir perkembangannya di Indonesia sendiri ya? Iya, di Indonesia kayaknya nggak sampai sedigital itu sih. Maksudnya masih bandnya masih konvensional, masih bikin CD, masih bikin kaset malah sekarang Memang masih ada yang produksi tuh kaset kaset. masih malah lagi naik lagi. I Jadi see. sekarang enak, ada yang bikin vinyl, ada yang bikin kaset, ada yang bikin CD, ada digitalnya, maksudnya secara platform untuk dengerin kita enak, jadi bisa viewer semua ini bisa dengerin, punya pilihan. Kalau dulu kan enggak, adanya kaset tok apa CD tok kan gitu kan. Sekarang enggak, sudah ada semua. Terus bikin musiknya juga masih manual kok, maksudnya masih manual, masih ngumpul di studio, masih dibikin rame-rame sama satu band kayak gitu masih direkam di studio, meskipun sekarang memang digital itu lebih memudahkan, Iya, digital lebih memangkas budget, lebih memangkas waktu, Iya, kayak setuju aku gitu tuh kalau sih. memangkas budget emang Iya, terasa. iya, Karena sebenarnya kan masih pasti itu. nggak kayak dulu kan, kalau manual Iya. kan harus lengkap, properti lengkap. Betul, dan Kemudian mereka orang-orang- masih manggung kok, masih manggung. Terlepas dari pandemi loh ya, tapi masih seperti itu, enggak sih yang sangat-sangat apa maksudmu tadi? kayak tenggelam Tenggelam itu kemana enggak, orang-orang. iya enggak. Jadi sebetulnya kalau menurut Mas Amir ya
musisi-musisi atau genre rock sendiri itu masih hidup ya di Masih hidup. Tapi Tinggal kalau dibandingin sama yang di luar negeri, di barat gitu mungkin. sama aja sebenarnya, masih hidup Masa semua. iya? Tinggal kita menggalinya, tahu nggak tempatnya menggali gitu. Jangan sampai salah galian gitu, salah gali. Nah, terus tahu tempatnya yang menggali muncul itu lain. mereka, kita bisa nemuin mereka ini di mana gitu. Apalagi kalau pandemi kan Iya. memang belum ada kayak event-event ya Dan Mas sekarang Amir kan ya. banyak ya media-media yang, kalau dulu media itu terkontrol gitu. Maksudnya Media dulu bahkan ada media khusus rock-rock iya, juga. iya. Aku ngeliat kok. Sekarang kan udah digital semua medianya sebenarnya. Kalau tinggal kita ngikutin di situ aja. Kalau kita searchingnya bener ya pasti ketemu semua itu. Tapi jujur nih Mas Amir, kalau dibandingkan sama sebelum era digital tuh mulai kenceng 2016 ke atas ya. Kalau menurut Mas Amir sendiri, emang sedikit tenggelam nggak sih? Apa sedikit nggak populer nggak sih Mas? Enggak sih. Kalau menurutku malah lebih fokus ke, jadi nggak jadi mainstream, dibilang kayak gitu. Kalau jadi mainstream kan kadang-kadang akhirnya kita memaksa orang yang nggak suka rock untuk suka ke kita gitu. Oh gitu. Jadi yang kita bikin lagu agak yang supaya mainstream gitu. Kalau sekarang kan enggak, kita benar-benar bisa fokus gitu. Kamu suka rock, ya wes. Kamu nggak suka rock, ya silakan cari yang lain kan gitu. Kayak memang ada kalanya waktu itu kan musisi rock tuh 2010 ke 2015 kan zamannya DJ tuh ya, lagu-lagu klub ya kalau nggak salah. Terus itu musisi rock sempat mencoba untuk ngikutin mereka, tapi akhirnya sekarang kembali lagi ya, malah Ya, di era pasti. digital ini kita bisa kembali ke jati diri Betul, kita lagi nggak kita sih? lebih bebas, lebih Iya, lebih delivernya bebas itu lebih bebas ke langsung fansnya yang bener-bener ngefans gitu, bukan Jadi fans sebenarnya yang masih ya, bukan masih ada, sebetulnya ada terus, cuma ada terus. sekarang lebih segmented gitu. Segmentednya lebih ketat, lebih solid Iya. kalau menurutku loh Elia. Kalau kamu nggak terlalu gali ke situ ya nggak bakal ketemu gitu kan. Nah kalau menurut Mas Samir sendiri, ya sebenarnya rock itu masih ada, dan gimana sih kita pintar-pintar menggali, mencari di mana, apalagi dunia digital kan memang sekarang semua orang bisa mengakses itu ya viewers. Yeah. Jadi tinggal pilih aja kamu pengen yang rock A, B, C. Kalau aku sendiri Mas, Cuman ada sukanya- jeleknya El, aku lupa. Ada apa? Jeleknya. Ada jeleknya. Hah, apa nih Ada maksudnya? jeleknya akhirnya kita overload. Overload maksudnya itu gimana Mas? Jadi orang Overload dari overload band pengakses. yang bisa mengakses atau mengeluarkan karyanya kan udah nggak terbendung. Semua orang bisa Karena sekarang. bebas mengakses, Karena oke. bebas, dia kan bebas akses, nggak harus lewat pintu label misalnya kayak gitu kan, enggak toh. Kita punya medsos, kita bisa ngerekam dengan secara digital, kita bisa ngerekam home recording Recording, oke. atau merekod di rumah kan bisa sekarang. Kalau dulu kan kita mesti ada budget besar. Iya, kalau mau Ada recording produser iya, besar. betul. Harus bikin appointment, produser. Nah, Iya, ada oke, uangnya yang besar gitu loh untuk Iya. merekam. Kalau Iya, sekarang dulu kan memang. nggak gitu-gitu banget gitu loh. Jadi akhirnya semua orang bisa ngeband, semua band bisa merecord musiknya, dan semua band bisa mendeliver rekodnya atau menjual rekodnya tanpa harus melewati sekat Tinggal upload, tinggal rekam, upload versi lewat digital gitu digital ya. Salah satu media aplikasi, misalnya udah gitu. langsung, tinggal Udah langsung. sebar-sebar, itu pun gratis semua ya. Iya, kita bisa nggak gratis, kita Oh bisa iya, ada langganan kan? beberapa, Iya. ada yang langganan, ada yang Kita bisa cetak CD-nya dan kita bisa jual sendiri misalnya lewat medsos kita. Aku punya CD loh. Kalau mau beli kontak ke ini. Kan langsung bisa sekarang. Kalau dulu kan kita nggak bisa itu. Nah, kalau Mas Kayak Samir gitu. bilang overload, berarti ruginya apa? Bukannya itu malah Ruginya bisa itu akhirnya kita punya kebebasan kalau dulu ya, berekspresi. misalnya Lamb of God keluar gitu ya. Banyak orang semua fans rocknya Lamb of God semua. Akhirnya kita waktu di radio dulu ya, yang request Lamb of God berapa tuh? Cuman request Lamb of God itu. Terus orang suka sama Slipknot. Banyak yang suka sama Slipknot. Kalau sekarang orang terpecah-pecah. Nggak bisa Karena suka. overload tadi akhirnya jadi terpecah-pecah, jadi nggak segmented. Jadi akhirnya nggak ada band yang sangat diminati banget, high request misalnya Oh, kayak high gitu. request, oke. Misalnya di radio kita Iya, ngomongnya iya. ya, high request kayak dulu Bring Me The Horizon, Bu, high request gitu Iya, kan. iya. Nah sekarang orang nggak seperti itu karena over udah, band-band semua keluar bisa kita dengerin gitu kan. Jadi bisa dibilang opsinya terlalu banyak. Iya, gitu ya, dulu sehingga- 100 orang berbondong-bondong atau misalnya nyukain Slipknot misalnya kayak gitu. Sekarang dari 100 orang bisa ada yang Slipknot, ada yang cari yang lain kayak gitu kan. Jadi maksudnya Mas Amir bisa mengurangi fans loyalnya gitu? Ah, Bukan juga? Bisa. Dalam artian terlalu banyak pilihannya orang, itu jadi bisa nggak jadi fokus ya. maksudku. Jadi untuk- Fansnya nggak fokus ke satu band akhirnya kan. Banyak yang bisa dia dengerin, banyak yang bisa dia suka gitu. Padahal sebetulnya yang potensi
gitu. Jadi hitungannya gini ya, istilahnya yang main musik rock banyak, cuma yang potensi dan yang sebetulnya betul-betul bagus itu kan hanya beberapa orang kan, sama kayak kita misalnya ber-YouTube nih Mas, wadahnya banyak tapi nggak semua diminati orang. Tapi kalau zaman sekarang kan siapapun bisa kayak gitu, bisa, jadi bisa akhirnya gitu. karena overload itu ada beberapa orang yang sebenarnya potensi atau band yang sebenarnya sangat potensi kehilangan fans loyalnya. Bisa Kayak jadi, gitu ya, bisa kurang jadi, lebih ya. bisa jadi. Aku ngelihatnya waktu di radio juga, kayak tahun 2010 itu udah mulai terasa 2010. 2010 udah terakhir, maksudku ada band yang punya high request itu. High request, ya. Jadi orang masih suka nge-request ini tuh banyak banget. Band cuma ini aja tapi yang request satu band ini banyak banget gitu loh. Begitu 2010 ke atas itu udah nggak ada band yang bisa seperti mereka. Musik rock, ya itulah, memang spiritnya musik rock itu adalah kebebasan. Jadi kita itu harus freedom kayak gitu loh. Tapi kadang ada yang jadi akhirnya yang namanya freedom kan nggak ada batasan ya Pak.